kali dibahas ketika bulan puasa seperti ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran terhadap acara ini dan agar diskusi kita berjalan lancar dan berkah. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, ada kata cukup untuk berdoa. Eh, Rangkaian acara selanjutnya adalah eh, menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Mungkin kepada operator saya persilahkan untuk melakukan streamingnya. Silahkan. Gunaet, masuk. Saya lagi ini ya. Silahkan. Dilanjutkan dengan menyanyikan Himne Gajah Mada. Baik, sekian. Terima kasih
Kemudian akan saya sampaikan rangkaian acara untuk hari ini, yaitu ada penyampaian materi dari narasumber dari Bapak Ahmad Nurholis. Kemudian akan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi buat semua partisipan Kagama Talk kali ini, silahkan siapkan pertanyaan terbaik kalian karena pasti nanti akan dapat hadiah-hadiah menarik. Oke, sebelum berlanjut mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya di sini Muhammad Agus Taufik Hidayat Alamin. Saya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum pemaparan dari narasumber dimulai, akan saya perkenalkan dahulu Bapak Ahmad Nurholis ini. Ya, beliau merupakan lulusan SMA 4 Jogja, kemudian beliau sempat berkuliah akuntansi D3 UGM, kemudian beliau mengambil biologi S1 di UGM juga, kemudian beliau mengambil magister di BINUS. Untuk pengalaman kerja beliau ada dimulai dari tambang Senakin, kemudian di tambang Petanggis, North Pulau Laut Coal Terminal, dan terakhir berada di tambang Batu Licin dan menjabat sebagai Admin dan Community Development and External Affairs Superintendent Batu Licin Mine. Oke, mungkin selanjutnya kepada Bapak Ahmad Nurholis, saya persilahkan menyampaikan materi untuk malam ini, yaitu mengelola kelelahan saat berpuasa. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini Pak. Kegiatan rutinnya HSE Agama HSE. Sebetulnya sudah lama dikejar-kejar sama Mas Haruno, tetapi baru kali ini ya sempat. Sebetulnya kalau terkait dengan keselamatan saya sudah dari tahun 2021 ya sudah pindah ke tidak di HSE lagi sebetulnya. Tetapi karena memang 26 tahun kerja di tambang, sebagian memang di HSE, jadi ya oke lah, mungkin masih ingat sedikit-sedikit. Ya. Terakhir kegiatan yang berhubungan dengan HSE itu tahun kemarin. Tahun kemarin saya dimintai tolong oleh Unair untuk uji skripsi mahasiswa kesehatan masyarakat ya terkait K3 di industri. Habis itu ya sudah sehari-hari bergelut dengan administrasi dan pengembangan masyarakat. Baik, untuk hari ini sesuai dengan bulannya mungkin akan lebih pas kalau kita membahas tentang fatigue manajemen terkait dengan puasa. Karena biasanya ketika puasa ini pola tidur, pola makan, dan lain sebagainya itu berubah. Sehingga kondisi teman-teman di lapangan itu biasanya juga mengalami perubahan dari yang biasanya dari harinya pola tidur makan yang teratur, tapi di bulan Ramadan biasanya mereka karena ada terawih, ada tadarusan dan lain sebagainya, makannya juga diganti sahur dan buka, sehingga ada sedikit perubahan. Kalau baca-baca di medsos dan lain sebagainya, katanya kalau hari pertama dan kedua kadar gula darah kita akan menurun. Ya. Jadi rasa laparnya instan pada periode ini. Denyut jantungnya dan tekanan darah jadi mengalami penurunan, dan oksigen dari hati dan otot digunakan sehingga tubuh terasa lemas. Nah, ini akan berpengaruh pada kinerja teman-teman di lapangan. Kemudian di periode puasa hari ketiga sampai ke-7, konon tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi, sistem pencernaan kita istirahat sehingga seluruh energi digunakan untuk membersihkan dan menyembuhkan
aktivitas sel darah. Dan pada hari ke-8 dan hingga 15, efisiensi dalam detoksikasi atau pembuangan racun itu sudah mulai enak ya, jadi tubuh sudah mengalami penyembuhan alami. Terus di puasa 16 dan sampai terakhir, kalau yang 29, kalau yang 30, orang sudah mulai terbiasa dengan pola yang berubah dari hari-hari sebelumnya. Nah, biasanya kejadian kecelakaan yang sering kami amati sebetulnya pada saat hari-hari besar. Hari-hari besar bulan-bulan tertentu. Pertama bulan Desember, itu biasanya banyak sekali kecelakaan, dan kedua hari Lebaran. Nah, puasa sebetulnya sih tidak banyak kalau di tempat kami ya. Kebetulan di tempat kami tidak banyak catatannya. Biasanya banyak justru malah di hari libur besar. Baik, Mas, selanjutnya Mas. Ini saya yakin bapak-bapak sudah, bapak-bapak dan ibu, ada ibunya enggak ya? Bapak-bapak semua ya, bapak-bapak sudah paham lah terkait dengan tiredness, fatigue, apalagi terkait dengan operator ya. Ini katanya jadi pembunuh nih, karena fatigue itu menyebabkan sakit kepala, ya, menguap terus-menerus, mata lelah, reaksi menurun, dan bisa terjadi microsleep. Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami microsleep, Mas. Jadi microsleep, pengalaman pribadi. Jadi itu hanya 1-2 detik saja ya, saya hilang itu. Tahu-tahu posisinya sudah terbalik ya. Jadi ban mobil saya di atas dan atap mobil saya di bawah. Pak Nurholis, mungkin bisa itu kepencet mute ya Pak, mungkin Pak. Halo Pak Nurholis. Halo Pak Nurholis. Halo Pak Nurholis, mungkin bisa di unmute dulu Pak. Hilang Pak suaranya. Iya, iya. Wah, bisa dilanjut Pak. Lama, Mas. Lumayan. Tadi terakhir sampai di atas Pak. Halo Pak Nurholis, aman? Ya, sudah kedengaran? Sudah aman tak Pak? Tadi terakhir sampai ban di atas Pak, pokoknya Pak. Oke, ya, ya. Jadi Microslip. ya itulah keajaiban safety, keajaiban keselamatan ya. Bahwa kalau kita ikuti prosedur, kita dipantaskan oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Salah satunya adalah ketika saya menggunakan safety belt, dalam kondisi yang seperti itu pun, alhamdulillah masih selamat dan hanya luka di tangan saja sedikit. Lanjut, Mas. Ini juga saya pikir bapak-bapak sudah paham betul terkait fatigue ya, kelelahan ya. Jadi menurunnya kondisi tubuh yang diakibatkan oleh berkurangnya kemampuan dan fungsi tubuh pada waktu tertentu untuk menanggapi kondisi sekitar, sehingga bisa menimbulkan perilaku tidak aman dan kecelakaan. Dan kelelahan ini ada 2, kelelahan mental dan kelelahan fisik. Mostly yang terbanyak adalah kelelahan fisik sebetulnya. Nah, kelelahan mental yang sekarang lagi ramai ditambang adalah karena banyaknya teman-teman yang mengalami kelelahan mental karena terkait dengan pinjol dan judi online gitu. Sekarang lagi marak di pertambangan. Dan biasanya beberapa kecelakaan juga terjadi karena 2 hal itu ya. Karena kasus pinjol dan kasus judi online. Nah, ini fenomena baru di dunia tambang. Beberapa kali kejadian kecelakaan, kemudian kita investigasi ternyata terkait dengan hal-hal yang di luar nurul ya menurut saya ya. Gitu.
Baik, berikutnya Mas. Langkah yang paling mudah untuk kita menghandle ketika kita mengalami fatigue adalah dengan berhenti dan beristirahat. Ya. Karena sedikit saja kita lena, kita meleng, kejadiannya akan seperti yang pernah terjadi pada saya. Gitu. Walaupun sebetulnya kondisi itu badan saya waktu itu sedang fit, tapi memang jamnya jam siang, jam 1 siang lagi apa enak-enaknya besarkan AC, tahu-tahu hanyut ya. Terhanyut 1-2 detik dan terjadi gitu. Lanjut Mas. Berikutnya Mas. Nah, bagaimana saat puasa? Seperti saya jelaskan di awal tadi, day per day-nya puasa itu kejadiannya seperti itu. Yang jelas mau tidak mau memang ada asupan yang berkurang dari gizi karena pola makan kita memang berubah. Kemudian frekuensi mengantuk juga meningkat ya. Ini terkait dengan aktivitas pekerja ketika puasa. Untuk yang Muslim rata-rata biasanya malam mereka gunakan untuk kegiatan ibadah ya, termasuk tadarus. Dan dari itu semua akhirnya menurunkan konsentrasi seseorang. Ya. Ini juga salah satu yang tadi saya sebutkan bahwa pola tidur juga berubah ya, lumayan berbeda dengan ketika tidak berpuasa. Mungkin kita biasa datang dari tambang jam 5 sudah pulang untuk yang shift 5-2 gitu ya. Kemudian sampai rumah berkegiatan sebentar jam 9 mungkin jam 10 sudah tidur. Ini biasanya kalau bulan puasa kayak tadi jam 9 baru selesai sholat taraweh, kemudian harus tadarus dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang pola tidurnya berubah, tidak seperti pada hari-hari normal. Berikutnya Mas. Terus gimana dong? Karena tiap tahun kan puasa wajib ini untuk yang Muslim ya. Jadi mau tidak mau kita memang harus menjalankan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengontrol kondisi dan pola. Yang pertama kita disarankan untuk bisa menilai kondisi tubuh sendiri ya, sebelum memulai pekerjaan. Di tempat kami ada regulasi ketika seseorang itu fatigue ngantuk itu diizinkan untuk menepi kalau sedang berkendaraan, melaporkan ke atasannya bahwa dia dalam keadaan ngantuk dan diizinkan untuk istirahat sebentar ya, untuk menghilangkan ngantuknya. Kemudian mengkomunikasikan kelelahan dan ketidaksiapan dalam bekerja baik secara lisan maupun tertulis. Ya. Di hampir semua di perusahaan tambang biasanya karena kebetulan saya di tambang itu setiap pagi kita harus mengisi checklist ya ketika sebelum absen dan checklist. Salah satu pertanyaannya di sana biasanya berapa jam Anda istirahat pada malam hari, kemudian apakah Anda siap bekerja atau tidak. Ini komunikasi seperti ini kelihatannya sepele gitu. Kelihatannya sepele dan kadang-kadang memang tidak tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh atasan gitu. Padahal laporan itu kan selalu masuk ya, selalu masuk ke emailnya atasan bahwa ini loh kondisi masing-masing bawahannya itu. Kemudian ketika terjadi kelelahan, sebaiknya didiskusikan dengan pengawas. Ya. Nanti pengawas yang menerima laporan atau keluhan bekerja
harus segera menghentikan pekerjaan kerja dan mengambil tindakan yang telah didiskusikan dan disepakati dengan kerja. Yang kedua, pertama menilai dua komunikasi, yang ketiga adalah dengan pengaturan pola kerja, ya, pengaturan shift kerja. Untuk teman-teman 52 biasanya yang jam kerjanya 8 to 5, jam 8 sampai jam 5 biasanya dirubah dari jam 7 ke jam 4 dengan mengurangi waktu istirahat setengah jam karena memang tidak ada jam makan ya. Jadi hanya ada jam istirahat untuk ibadah, selebihnya dipotong, dan ini mempersingkat waktu kerja sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Dan yang berikutnya adalah fatigue monitoring ya, di inspeksi kelelahan kerja pada jam-jam rawan. Kalau di tempat kami ada yang namanya gerbek sahur, gerbek sahur. Nanti kita lihat ini ya. Lanjut Mas. Nah, di banyak departemen yang terkait dengan dunia kerja, entah itu departemen kesehatan, departemen tenaga kerja, pertambangan, kalau di pertambangan, perikanan dan sebagainya, banyak sekali memberikan program fatigue management ya. Jadi sebetulnya kita bisa ngambil banyak nih hal-hal kayak gini, tidak harus pusing memikirkan sendiri apa sih sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Nah, karena banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh dinas-dinas tertentu atau institusi-institusi tertentu untuk siasati ketika kita harus bekerja di bulan puasa yang biasanya pola fatigue-nya lebih besar daripada pada hari-hari biasa. Lanjut, Mas. Nah, ini salah satu contoh program fatigue management yang dilakukan di tempat saya bekerja ya. Jadi kita melakukan rutin fatigue monitoring sebetulnya tiap bulan atau tiap pekan ya. Tetapi di bulan puasa labelnya saja kita sesuaikan dengan bulannya ya. Jadi judulnya gerbek sahur ya. Jadi pas waktu sahur kita ke lapangan, bawakan sahur sekalian gitu ya, sambil melakukan monitoring fatigue gitu, dari para pekerja. Berikutnya Mas. Ya, sesingkat itu Mas yang bisa saya sampaikan. Jadi bulan puasa sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan yang lain, hanya karena ada perubahan pola jam konsumsi dan jam istirahat memang akan berpengaruh pada tingkat kebugaran pekerja ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, di depan tadi, bahwa kita bisa melakukan mulai dari secara administrasi ya, dengan mencek list yang ada di list kondisi karyawan ya ketika absen. Kemudian kita juga bisa mengatur pola shift-nya, pola kerjanya. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan beberapa kegiatan-kegiatan khusus yang memang dilakukan ketika karyawan dalam kondisi yang kemungkinan dalam kondisi yang tingkat fatigue-nya agak beratnya di saat-saat sahur dan lain sebagainya.
Itu mungkin yang bisa saya berikan Bapak-bapak sekalian. Mungkin lebih enak kalau kita diskusi saja gitu ya. Karena kebetulan juga Cocok sekali, Pak. Cocok sekali sebetulnya berdiskusi. sebetulnya kan bapak-bapak yang di sini mungkin lebih mumpuni ya daripada saya ya. Jadi ini kalau dalam ibadah ini menggugurkan kewajiban saja ini gitu. Untuk mengisi kegiatan ini hari ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa langsung tanya jawab Mas ya. Atau Ya, diskusi. baik. Bukan tanya jawab. Saya kalau ditanya juga belum tentu bisa jawab soalnya. Baik, Pak. Terima kasih pematerian yang sangat cukup menarik ya dan menambah wawasan kita mengenai spesifiknya di bekerja mengelola kelelahan ketika saat berpuasa. Terima kasih Pak Ahmad Nurholis, materi yang cukup menarik. Ada beberapa cara ya ternyata dalam fatigue management, termasuk unik ya tadi menurut saya itu ada grebek sahur, terus ada tiba-tiba datang ke site, itu wawasan baru sih bagi saya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan rangkaian acara dengan sesi diskusi. Diskusi ya Pak, dan tanya jawab ya. Ya, Ya, mungkin sudah ada beberapa penanya ya di kolom chat. Mungkin saya persilahkan kepada semua yang ingin bertanya, karena perlu diingat lagi ya, bakal akan ada 5 hadiah, 5 door prize untuk penanya terbaik. Jadi silahkan tanya sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya, dan kita ramaikan diskusi ini. Oke? Pak, di chat bertanya sepertinya sudah Pak. ada. Silakan. Oke, Ya, siapa itu? saya, Silahkan. Kok ada saya, ibu-ibunya ya? ya, saya Wijayanti Pak dari Kagama juga Pak. Itu kok ada yang gosip tuh gimana ya Pak maksudnya? Yang Sorry? ada yang akan kita harus apa tadi itu ya, membagi waktu kan, istirahat, kemudian bawa sendiri sebelah kanan tuh ada yang gosip tuh. Yang digosipin apa ini Pak? Untuk ya Pak, gitu dulu Pak. Baik. Eh, Terima kasih Mbak Rahayu nggih. Mbak Rahayu Jayanti. Iya. Eh, Gosip ya. Ya ada ya tadi ya. Ada dong, tak teliti loh. Teliti sekali nih Mbak Rahayu Iya. Wijayanti. Ya, Kagama. Iya. Eh, Gosip itu apa ya Bu ya? Jadi waktu puasa ini biasanya malah lebih banyak teman-teman ini merasa permisif untuk tidak banyak melakukan kegiatan yang seperti hari-hari biasa gitu ya. Jadi yang seharusnya biasanya 80% ke lapangan, 20% di kantor, ini kadang-kadang juga malah 40% di kantor, 60% di lapangan gitu. Jadi banyak waktunya digunakan Ya, untuk hal-hal yang 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 penting sebetulnya positif tidak ya, ini. Mas. Iya. Iya, Oke, iya. selanjutnya tadi ada yang raise hand ya, tadi dari Mas Syahrul Ramadan. Mungkin dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas Syahrul Ramadan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, kita sebagai orang lapangan di lapangan mengenai fatigue manajemen, apalagi di bagian dalam saat ini kan kegiatan puasa Ramadan ya. Kita biasanya di lapangan itu kami masih menggunakan sistem pemeriksaan fatigue testnya itu menggunakan OLS test, Sobriety test maupun fokus test. Apakah dari segi pemeriksaan ini itu sudah bisa masuk dalam sistem bakunya atau ada yang lain? Terus selanjutnya yang kedua adalah ini kan kadang kita biasa temukan di pekerja-pekerja lapangan itu kadang kita temukan yang jumlah tidurnya
kurang dari 6 jam, otomatis dia itu tidak normal lah istilahnya. Apakah ada dari segi, karena mungkin pengaruh puasa ya, mungkin dari segi itu apakah ada regulasi lain, apakah ada waktu normalnya tidur itu berapa jam dalam sehari seperti. Makasih Pak. Monggo Pak Nurholis. Baik, terima kasih Mas Sahrul ya. Tadi ya. Iya. Iya. Iya, sebetulnya tes-tes yang dilakukan untuk tes fatigue pakai tools yang biasa kita lakukan juga di hari-hari biasa sebetulnya Mas. Tidak ada yang istimewa, hanya memang pelaksanaannya saja kebetulan di bulan Ramadan dan di waktu khusus ya. Kalau biasanya kita lakukan siang atau sore, ini kita lakukan ngambil waktu sekalian untuk memberikan encourage ke mereka supaya tetap menjaga kebugaran dengan ngajak makan sahur bareng, tapi sebelumnya dilakukan fatigue test dulu, hal-hal seperti itu. Kemudian terkait dengan jam istirahat, sebetulnya kalau regulasinya tidak ada yang mengikat ya, jam istirahat harus sekian jam, tetapi memang kalau anjuran memang ada bahwa yang optimal adalah 8 jam. Tetapi pada prakteknya memang selama kita melakukan pengalaman saya di lapangan, ketika kita melakukan fatigue test dan melihat list administrasi yang mereka laporkan ketika ngisi list itu, rata-rata memang untuk bulan puasa memang pola tidurnya berubah dengan hari-hari biasa ya, berkurang. Yang tadinya ada 8, sekarang lebih banyak yang ke-6, 5 bahkan gitu, seperti itu. Cuma secara umum sebetulnya tidak banyak yang berubah sih kalau jujurly ya, dari hasil tesnya tidak banyak yang berubah. Mereka tetap bisa menunjukkan hasil bahwa mereka masih bisa kok konsentrasi, kemudian lulus tes beberapa tes itu ya, seperti jalan maju dan lain sebagainya, hal-hal kayak gitu sudah dilakukan juga sebetulnya tidak ada masalah. Seperti itu Mas. Pak Baik. Holis, kasih. Oke, sudah terjawab ya Mas Syahrul Ramadan. Dan ayo dipersilakan kepada penanya, silakan menanyakan baik di chat ataupun Izin silakan tanya Pak. Oke, silakan kepada Sandi Rahman aja. Iya. Tadi kan dijelaskan sama Pak Holis ya terkait dengan tingkat kecelakaan itu paling banyak ketika hari raya hari besar ya. Dan ketika diinvestigasi itu hasilnya karena tadi pinjol sama judi online kalau nggak salah. Nah, saya ingin tahu preventif pencegahannya, kan susah itu ya. Apalagi mungkin karena faktor ekonomi dan lain gitu kan. Nah, kira-kira dari perusahaan Bapak apa pencegahannya terkait dengan penyebab itu tadi pinjol sama judi online. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas. Sekali. Iya. Monggo Jadi, Pak Holis. iya Mas Agus. Jadi tadi dua hal yang beda Mas Andi ya. Jadi yang pertama bahwa kecelakaan banyak terjadi di hari-hari besar dan hari-hari libur panjang ya, kayak tahun baru, hari raya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang satu hal lagi adalah sekarang banyak sekali kejadian kecelakaan di tambang di sekitar kami ya, tidak hanya di tempat saya bekerja. Itu salah satunya yang saya sampaikan di luar Nurul tadi adalah penyebabnya judi online dan pinjol gitu. Jadi ini memang fenomena yang agak lucu ya. Jadi ada beberapa kejadian kecelakaan ya yang menyebabkan bahkan ada yang LTI, ada yang fatality bahkan ya. Itu setelah diinvestigasi memang ada yang kaitannya dengan itu tadi, judi online sama pinjol gitu. Nah, kita nggak bisa masuk kan gitu, nggak bisa masuk ke masing-masing pribadi gitu, karena itu hak mereka ya, mau mau melakukan mau minjam kemana, mau judi atau apa. Tapi di
tempat saya kita gunakan beberapa metode untuk menghindarkan karyawan dari hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah dengan memberikan wawasan ke mereka ketika safety talk, ya. Terus general safety talk atau pas toolbox meetings gitu. Kita biasanya akan atau refreshment, ya, pas ketika refreshment induction kita akan sampaikan bahwa ada kejadian yang salah satu penyebabnya adalah setelah diinvestigasi terkait dengan teman-teman yang galau karena pinjol atau galau karena judi online gitu. Dan ini rame, Mas, ini rame gitu. Dan fenomenanya jadi berkembang lagi nih, teman-teman yang galau-galau itu akhirnya banyak yang kemudian mengkonsumsi narkoba umpamanya. Jadi saya di salah satu kontraktor kami, kontraktor hauling itu, dia cerita di salah satu set dia itu, kami kemarin habis tes. Sorry, maaf. Anu saya, kemute lagi ya. Iya, kemit lagi. Ya. Terus dilanjut, Pak Kolis. Tadi sampai mana ya yang kedengaran? Mas Agus. Fenomenanya berlanjut sampai ini, Pak, pakai narkoba. Halo, Pak Kolis. Sampai mana tadi, Mas Agus, ya? Tadi sampai ini, Pak. Fenomenanya berlanjut pakai narkoba sampai gara-gara galau. Ya. Jadi ada PJO hauling, dia cerita ya, di beberapa lokasi yang dia punya pekerjaan, ketika tes narkoba itu 11 ketahuan menggunakan narkoba, 23 orang lari nggak balik lagi gitu operatornya gitu. Ya, karena takut ketahuan. Jadi ini jadi apa ya? Memang jadi sekarang ini tantangannya di teman-teman pengawas, terutama pengawas masalah safety ini agak banyak memang ya. Makanya di kita sendiri bekerja sama dengan section-section yang lain mencoba membuat program-program yang kira-kira bisa mensupport hal-hal seperti itu berkurang. Contohnya teman-teman safety itu bekerja sama dengan teman-teman pemberdayaan masyarakat, ya, teman-teman admin untuk pemilihan duta peduli AIDS dan HIV namanya, gitu. Dan penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, biasanya itu kejaring kan cewek-cewek cantik-cantik itu kan gitu. Nah, itu yang kemudian kita pakai untuk mengkampanyekan untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, menghindari HIV/AIDS dan lain sebagainya ke teman-teman di tambang. Soalnya kalau yang menyampaikan pengawasnya masuk kiri keluar kanan gitu. Jadi kalau yang menyampaikan agak bening-bening dikit gitu ya, itu mungkin agak diperhatikan gitu. Itu salah satunya. Jadi dan ya dari segi, karena kebetulan saya di Kalimantan Selatan, rata-rata teman-teman di sini religius, salah satu pencegahannya ya kita gunakan dengan dari sisi religius, gitu ya. Lewat pengajian, lewat himbauan-himbauan keagamaan seperti itu. Gitu. Di kota besar mungkin nggak bisa terpakai, di sini alhamdulillah bisa lah. Gitu. Begitu, Mas. Ini yang di chat ada pertanyaan juga katanya, Mas Agus. Ya, ada beberapa penanya di chat ini. Gimana saya balikan dulu ke Pak Sandi Rahman, apakah sudah terjawab? Kalau sudah. Ya, sudah, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya ini di kolom chat. Sebelumnya saya ingatkan kembali, untuk yang belum melakukan absensi, silahkan untuk melakukan absensi. Terima kasih. Kemudian untuk penanya pertama di kolom chat ada dari Mas Heruno ya ini.
bagaimana cara memotivasi, membudayakan agar karyawan mau jujur dengan mengisi checklist Fatigo. Oh, apakah ada kebohongan ini dalam mengisi checklist Fatigo sebenarnya, Pak Holis? Kalau kalau Mas Haruna yang nanya kayaknya ngetes saja ini. Karena beliau lebih ahli dari saya itu terkait cek patek ini. Eh, apa ya? Kalau memotivasinya sebetulnya ya kalau di tempat kami agak lebih mudah, Mas. Di Kalimantan Selatan itu ya karyawannya sebagian kan orang lokal ya yang lebih religius. Kalau disentuh-sentuhan agama sedikit mereka takut nih. Kalau kita sudah bilang kata guru gitu ya. Kalau nggak jujur ngisinya gitu, gajinya nanti tidak berkah gitu. Itu sudah membuat mereka agak getar sedikit gitu ya. Kecuali yang dablek gitu. Ya kita tidak bisa meyakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh karyawan atau pekerja itu memang jujur ya terkait hal-hal yang ada di kuesioner untuk cek. Tetapi paling tidak itu jadi salah satu tools yang selama ini memang sudah lumayan berhasil ya untuk dipakai. Jadi, kalau pertanyaan Mas Haruno apa namanya cara memotivasi, membudayakan agar karyawan mau jujur, ya pendekatannya paling mudah ya pendekatan agama itu, Mas. Selain sekarang yang agak kekinian itu kita kalau bulan ketiga ini biasanya malah gampang menyentuh teman-teman terkait keselamatan lewat guruan, Mas. Ya, jadi kalau dulu lombanya cerdas cermat bulan ketiga, kalau sekarang enggak. Sekarang stand up comedy bulan ketiga biasanya yang dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita gunakan ya, mengikuti apa ya yang sekarang sedang tren aja lah gitu. Hal-hal seperti itu. Begitu Mas Haruno. Ini pura-pura nanya aja kalau beliau. Enggak, Pak. Berarti Nanya beneran, Pak. bergantung Online. pendekatannya itu bergantung karakternya ya Pak ya, tergantung karakter pekerjanya juga ya Pak ya. Saya kira begitu Mas Agus. Jadi untuk yang keras-keras ya mungkin memang pola yang bagus ya dengan cara keras juga itu. Tapi kalau yang di sini kebetulan masyarakat sini lebih terkenal religius ya kita pendekatannya pendekatan agama biasanya. Oke, Mas Haruno, apakah sudah terjawab? Apabila sudah, Cukup, Mas. Cukup. oke, dilanjutkan untuk penanya berikutnya di kolom chat. Ada Ida Purnama Fitrianti. Selamat malam Bapak Nurholis dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ida Purnama, izin bertanya. Pak, bagaimana ciri-ciri pekerja sedang mengalami kelelahan mental? Lalu kelelahan mental apa yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pekerjaan? Terima kasih. Itu Pak, mungkin dari Pak Holis bisa langsung menjawab. Terima kasih Bu Ida, pertanyaannya menarik ini terkait kelelahan mental. Ya kalau secara umum mungkin para pengawas sudah bisa melihatnya. Kalau anak buahnya kondisinya lain daripada yang lain gitu ya. Itu biasanya akan kelihatan lah ya. Orang-orang yang biasanya komunikasinya asertif ternyata dia kemudian menjadi tidak asertif lagi ya, dia jadi submisif atau bahkan kebalikannya ya. Jadi lebih agresif gitu. Itu salah satu indikasi bahwa dia sedang mengalami kelelahan mental gitu. Dari pengalaman kejadian-kejadian yang seperti saya sampaikan tadi ada kaitannya dengan teman-teman yang secara mental dalam tanda kutip memang tidak dalam kondisi sehat,
Ya, kalau kebetulan kejadian kemarin terkait yang banyak sekarang ya, pinjol dengan judi online ya, biasanya memang orangnya yang biasanya komunikasinya asertif, jadi ya dua itu tadi. Kalau kecenderungannya dia introvert, dia akan submisif. Kalau tidak, dia akan lebih apa ya, kasar ketika berbicara. Ini kemudian menjadi apa ya, warning di pengawasnya untuk melihat bahwa ini ada something nih, ada sesuatu nih. Kalau kelelahan mental yang dapat mempengaruhi pekerjaan ya, saya pikir banyak Bu ya, banyak Mbak Ida ya. Jadi tapi yang kebetulan sekarang lagi ramai di tempat kami ya itu gitu. Teman-teman yang stres karena pinjol, karena apa, judi online gitu. Kalau dulu biasanya kan kasus-kasus rumah tangga saja gitu ya. Nah, entah istrinya selingkuh atau eh, apa, diputus pacarnya atau perceraian atau apa dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang malah lebih kompleks lagi nih, lebih kompleks lagi. Jadi mungkin itu Mbak, siapa tadi, Mbak Ida ya, Iya Pak, baik itu. Ya, Ida, bahwa biasanya itu kita lihat dari pola komunikasi saja sudah kelihatan bahwa dia dalam keadaan mentalnya yang tanda kutip sedang tidak baik-baik saja gitu. oke. Pada Mbak Ida, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sudah terjawab ya di kolom komentar. Baik Pak, terima kasih Pak, kata beliau. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kepada pertanyaan dari Rendra Pambudi. Ini yang lain nih, kalau apabila ada pertanyaan silahkan ya disampaikan saja. Oke, pertanyaan dari Rendra Pambudi di kolom chat ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Holis, izin bertanya. Perkenalkan saya Rendra dari Kaltara. Ada beberapa tingkatan penyebab fatigue yang didominasi oleh gangguan psikis atau mental. Kebanyakan operator yang terjadi insiden di tambang dipengaruhi oleh gangguan psikisnya. Dan bagaimana cara penanggulannya, Pak? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ada berapa tingkatan sih penyebab fatigue yang didominasi oleh gangguan psikis dan penanggulannya gimana? Itu, Pak. Mungkin kepada Pak Holis, saya Baik, persilakan. baik Mas Rendra ya. Iya, kalau tingkatannya saya tidak tidak paham pasti ya, tingkatan apa penyebab fatigue yang didominasi oleh mental ya gitu. Nanti kalau bikin-bikin sendiri bisa sedang, ringan, sedang, parah gitu ya. Tetapi kalau kebetulan kalau saya sendiri jujur saja tidak begitu paham dengan tingkatan penyebab fatigue yang didominasi oleh gangguan psikis atau mental. Eh, Kalau cara menanggulanginya, kami biasanya memang kerjasama dengan teman-teman di HR ya. Kebetulan saya sendiri sekarang pegangnya di admin, dan salah satunya adalah terkait dengan HR. Kita juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk apa, menanggulangi masalah gangguan mental tadi ya. Salah satunya adalah kita secara rutin melakukan webinar untuk karyawan. Ya, webinar terkait dengan kesehatan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menjaring informasi dari karyawan. Sebetulnya yang sekarang lagi ramai, yang lagi paling banyak mengganggu, yang terkait dengan kesehatan mental pekerja itu apa? Itu kami jaring, kemudian kami juga
meminta mereka menyampaikan kira-kira yang diinginkan oleh karyawan itu pembelajaran tentang apa sih yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, ini kita lakukan itu, kemudian kita lakukan biasanya ya dengan yang sekarang kan teknologinya sudah enak, kita pakai webinar. Webinar yang pertama itu, yang kedua sama seperti terkait hal-hal keselamatan yang lain di kegiatan-kegiatan seperti health talk, safety talk, kemudian refresh induction, kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental biasanya salah satunya. Begitu, Mbak Ida. Nggih Pak, matur nuwun sangat Pak Polis. Pak Rendra deh, mohon maaf. Nggih Pak. Oke, terima kasih Mas Rendra atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Polis dari Pak Syahrul Ramadan tentang pemeriksaan fatigue. Ada perbedaan tidak di antara operator dengan pekerja atau disamakan saja pemeriksaannya? Gimana tuh Pak Polis? Kalau Monggo yang silakan. prakteknya cek fatigue lebih banyak ke operator Mas yang di lapangan. Kalau di kantor jarang dilakukan tes fatigue. Paling kadang-kadang kita secara random memeriksa teman-teman yang memang ada di kantor, tetapi tidak seintens dengan teman-teman yang di lapangan. Karena kalau di lapangan kan memang resikonya sangat besar ketika ada kondisi fatigue terutama operator ya, khususnya operator ya. Ya seperti yang saya sampaikan, kejadian saya sendiri, yang saya merasa bahwa saya tidak dalam kondisi yang fatigue, tetapi karena hanyut 1-2 detik saja, kemudian tahu-tahu bannya sudah di atas, atapnya sudah di bawah gitu. Nah, di kantor kecenderungannya kita biasanya malah melakukan tes itu ketika pagi-pagi. Ketika pagi-pagi kita toolbox meeting itu sudah dilakukan semacam tes general test fatigue ya secara umum. Apakah teman-teman ini siap bekerja atau tidak? Karena biasanya tiap-tiap site itu punya positive attitude safety system sendiri-sendiri ya, gitu. Dengan pakai moto, contoh kalau di tempat saya itu ada mantap gitu. Contohnya bantu izin mantap, manusia, apakah kita manusia siap bekerja gitu. Itu ditanyakan ke teman-teman. Tempat kerja, apakah tempat kerja kita sudah terhindar dari potensi bahaya seperti itu. Kemudian alat kerja, apakah alat-alat yang kita gunakan untuk kerja sudah sesuai dan sudah dilakukan pengecekan harian yang sebagaimana harus dilakukan. P-nya prosedur gitu. Apakah kita sudah mengetahui prosedur yang harus dilakukan gitu. Di tempat lain ada juara, J, jaga kesehatan, ya hal-hal seperti itulah untuk siap untuk bekerja. Ya. Jadi cek fatigue-nya dilakukan ketika pagi biasanya kalau teman-teman yang di kantor. Kalau yang di lapangan memang random ngambil jam-jam ketika masa kelelahan itu sedang datang gitu. Begitu ya, Mas Sahrul. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau terima kasih. tekniknya sama sih, tekniknya sama kalau teknik pemeriksaannya sama. Saya pikir sama aja sih yang di kantor dengan yang di operator. Oke, terima kasih Mas Syahrul dan terima kasih atas jawabannya Pak Nurholis. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ayo silakan bertanya. Ada hadiahnya, door prize menarik. Ayo silakan. Halo, kepada Mas Riki, apakah ini ingin bertanya?
Riki. Silakan kepada semuanya apabila ingin mengajukan pertanyaan dan berdiskusi, dipersilakan present terlebih dahulu atau silakan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar, kolom chat. Jangan lupa melakukan absensi. Link absensi sudah tersedia di kolom chat. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin sesi diskusi dan tanya jawab kali ini bisa dicukupkan. Oke, sebelum saya cukupkan, saya mau tanya ke Pak Kholis nih, untuk 5 penanya terbaik. Siapa nih Pak Kholis kira-kira? Jumlah penanyanya ada berapa, Mas? Tadi jumlahnya ada 6, Pak. Ya, Ada sudah. dari Bu Rahayu Wijayanti, Pak Syarul Ramadan, Ida Purnama, Pak Sandi Rahman, Mas Haruno, dan Reandra Pambudi. Baik. Ya, ini ada yang tanya lagi nih. Oh, ada yang tanya lagi ternyata. Oke, mungkin pertanyaannya saya sampaikan terlebih dahulu dari Bapak Arahap Rasid. Saya ingin bertanya, apakah jika checklist fatigue sudah diisi dan hasil tidurnya 4 jam saja, apa yang harus dilakukan? Itu Pak Kholis. Baik, Mas. Bentar. Terima habis nih. Maaf. Ya, sekali lagi pada iya. penanya, silakan. Silakan Pak Kholis. Baik. Jadi terkait pertanyaan Bang Arahap Rasid ya. Ya, biasanya kita pengawas kan dibekali untuk melakukan apa ya istilahnya, bukan penindakan, coaching ke karyawan yang hasil listnya tidak sesuai dengan yang seperti yang kita harapkan. Contohnya kayak tadi, di situ hanya tertulis 4 jam. Jelas ini kurang dari standar minimal yang diperlukan seseorang untuk bekerja dengan fit ya. Dan pasti akan menyebabkan kelelahan ya, fatigue ya. Jadi biasanya ya pengawas akan melakukan komunikasi ke karyawan yang bersangkutan, kemudian menanyakan kenapa jumlah jam tidurnya hanya 4 jam. Kalau ternyata kaitannya masih hal-hal yang kurang pas seperti nonton MU sama Liverpool, Mas, gitu. Ini nggak ada ininya ya gitu. Bela kok Liverpool sama MU gitu ya, jelas-jelas kalahan. Ini baru kita akan sampaikan di coaching ya, disampaikan bahwa ini nggak sesuai dan lain sebagainya. Ini karena terus terang biasanya juga kita akan sampaikan ke mereka pembelajaran, Mas. Di tempat saya kebetulan dulu pernah kontraktornya ada kejadian yang tidur dan menyebabkan 200 orang itu harus di PHK gitu. Yang tidur 1, tapi yang di PHK 200 gitu. Karena mereka demo membela orang yang tidur itu karena di warning gitu ya. Gitu. Akhirnya sampai kejadian di PHK 200 orang. Nah, hal-hal kayak gitu juga kita sampaikan ke mereka gitu bahwa kamu melakukan sesuatu kesalahan itu yang tidak sesuai prosedur itu tidak hanya merugikan kamu sendiri, tetapi juga biasanya merugikan piring nasi orang banyak gitu. Nah, itu juga kita sampaikan hal-hal seperti itu. Begitu, Mas Harahap, apakah cukup? Gimana Mas Harahap? Apakah sudah cukup terjawab atau ada pertanyaan lanjutan?
Cukup Mas, cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terakhir sekali ini, ayo bagi siapa yang masih ingin bertanya, persilahkan. Oke, mungkin ya nih Pak, nanti nggak tahu kalau ada yang tanya lagi. Mungkin sudah dicukupkan saja untuk sesi sebelum saya cukupkan, kembali lagi saya tanyakan ke Pak Kolis. Berarti untuk jumlah penanya ada 7 Pak, untuk Baik, acara malam ini. baik sebelumnya sekalian closing aja Mas ya dari Oke, saya. boleh Pak. Ya. Iya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dan pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf kalau materinya mungkin tidak sesuai ekspektasi lah, kok dangkal sekali banyak gitu ya. Nah ini sharing saja gitu supaya kita ada diskusi juga. Karena yang bertanya ada 7 orang dan penyelenggara hanya menyiapkan 5 souvenir, jadi saya tambahi 2 souvenir supaya semuanya dapat. Boleh Pak. Silakan. Terima Ya, kasih Pak Kolis. silakan kirim alamatnya saja gitu. Yang memang berhak, Oke. 2 orang tambahan itu kirim alamatnya ke saya, nanti insya Allah nanti saya sampaikan. Oke, nanti bisa kita diskusikan setelah acara ini ya Pak. Ya, Oke. ya. Terima kasih kepada Pak Kolis sekali lagi karena sudah memberikan wawasan ya, terutama pengalaman meskipun materinya singkat, tapi cerita-ceritanya menarik menurut saya pribadi dan mungkin menurut teman-teman. Jadi terima kasih kepada Pak Nurholis setelah berkenan untuk menjadi narasumber pada acara malam ini. Dan kemudian terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara eksis ini, Kagama HSE Talk. Dan tentunya acara ini disukseskan oleh Kagama HSE, HSE Praktisi, Harita Nikel, dan Media Tama Akademi. Mungkin saya cukupkan, saya juga selaku dari pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang atau salah kata. Bila taufik wal hidayah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak Bu untuk Rahayu, materi. 3 pintu Bu Rahayu. Satunya Ya. gorden lagi ya. Lah ini gimana nih cara mengirim alamatnya? Itu Ke diskusi mana? Ada di absen sudah mengisi Sudah absen absen? Bu Rahayu. Sudah, Ya. sudah. Ada nomor Ya, WA nanti ya. Oke, makasih. kita komunikasi lebih lanjut lagi aja Bu untuk kulkas 2 Oke, pintunya. siap. Ya. 3 pintu. umroh Bu, dapat umroh Bu. Amin, alhamdulillah. Iya, makasih ilmunya Pak. Matur nuwun sangat. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Rahayu juga. Silahkan meninggalkan room. Ya. Lucu ya Pak, ternyata cerita-cerita di set ada pinjol sama judi online juga Pak di sana Pak. Lagi rame Mas. Itu makanya saya agak betul-betul di luar nalar saya. Ternyata itu pengaruhnya besar sekali. Iya Pak, Makanya bener Pak. memang harus diberantas memang seharusnya ya. Saya nggak tahu Sambo sekarang di mana ya. Nggak ada beritanya lagi sekarang Pak. Iya. Apalagi di kampus itu Pak, parah sekali itu Pak. Judi Ini online. lagi rame pinjol ya. Iya, ITB ya. pinjol, pay letter juga Pak. Kalau sekarang pay letter sih Pak. Pay letter membantu mahasiswa sekali. Tapi tetap bayarnya pakai pinjol nanti Pak. Bisa jadi judul skripsi itu Mas. Gimana Pak? Ya itu. Yang pinjol itu. Mas Haruno masih? Kalau pas di Jogja ketemu gitu Mas. Nah, malah hilang-hilang Mas Haruno. Jelek sinyalnya lagi ngaji kayaknya Pak. Oh. Lagi terus lagi tatarusan ya. Iya.
Mas Agus fakultasnya apa? Kehutanan Pak saya. Oh, kehutanan. Iya. Masih berusaha ngomong Mas Heruno. Oke, hilang. Sinyalnya anu tapi kayaknya. Jelek ya. Kehutanan. Kehutanan siapa? Di sini banyak dulu kehutanan. Rencana kondur tanggal pinten, Pak? Polis. Kemarin baru dari Jogja ya, Mas. Minggu kemarin. Lebaran mungkin di sini, mungkin habis Lebaran mungkin. Habis Lebaran tanggal berapa? Iya, biar pas awalan keagama HSE gitu. Wah, boleh ini. Offline ya. Pak Iwan kondurnya Jogja juga tuh ini Pak Iwan. Pak Iwan ini dari Itali, tapi kayak enggak ada. Oh, Deputinya Pak Tony kalau nggak salah. Malam Pak Iwan, oh enggak, mic-nya enggak betul. Lagi nang Jogja Mas Afik. J Pak. J lagi di Jogja. Saya di Jogja terus Pak. Biasa mahasiswa tua ini. Malah belum balik ke kampung saya Pak malah. Ya barangkali mudik. Iya. Bolak balik mudik. Berarti kan Wah, enak iya. malah Mas Agus. Iya, kenapa Pak? Kenapa tuh Malah enak Pak? enak. Kalau ditanya jawabannya pasti gitu loh. Tingkat berapa Mas? Tingkat tua Mbak gitu. Nggak minder. Sudah skripsi tanya Mas Agus ya? Gimana Pak? Sudah selesai skripsinya. Ini lagi ongoing nih Pak skripsinya. Insya Allah semester ini terakhir lah Pak. Benar kata Mas Heruno, nggak usah buru-buru. Gitu. Malah bingung. Udah nanggung. Sisan Mas ya. Ya udah bikin proposal aja nanti. Bikin buat magang. Pak Oles adminnya, Pak Oles yang submit itu nanti. Kang itu. Menarik sih Mas. Nanti pindah lagi. Banyak kemarin kan udah banyak yang menyatakan. Iya. Banyak program magang kemarin Pak, tambang-tambang itu. Iya, iya. Sekarang kan lagi penerangan reklamasi Mas. Nah, Jadi syukur-syukur itu bisa langsung terjun kayak gitu. Kalau enggak, kalau ada program apa jenis manajemen training, kalau pas habis itu lulus, iya. Jadi yang Fresh graduate program mau jadi apa MT. aja. Kalau MT itu bisa kemana aja nanti ya Pak ya, Pak Olis ya. Bisa. Iya. Bisa jadi apa saja dari. Saya kan dulu masuknya lewat program itu Mas. Oh, GDP. MT ya Pak? GDP, Oh, Graduate Development Program ya. Yeah. Makanya lulusan biologi bisa jadi engineer itu. Wih, iya juga ya Pak. Kuliahnya itu Mas. Tapi seminggu kerja pengen pulang Mas. Langsung homesick ya Pak? Loh, bukan masalah homesick Mas. Jadi apa enggak betul Pak? Waktu itu apa namanya? Side tour ya. Jadi semua apartemen kan kumpul tuh. Saudara di Lala kebetulan tuh waktu itu ada dorongan clearing yang melebihi batas gitu. Yang belum dibebasin di clearing juga gitu. Wah, udahlah. Engineer-nya siapa ini ya? Pasang bendera crash tuh sudah benar belum gitu. Nah, saya biologi nggak tahu crash itu apa gitu kan waktu itu gitu. Mas Afid juga belum paham tuh itu crash itu apa. Iya Pak, terus belum paham saya. Wah, dikeroyok sama yang senior Mas. Oh, dibully habis itu gitu. Wah, dalam hati nggak pulang aja. Nah, untungnya teman-teman
dari Jogja, teman-teman yang dari UPN ya, tenang, please gitu. Salah itu biasa, gitu. Tapi jangan biasa salah, gitu katanya. Oh iya, Mas. Ayo saya Bener-bener ajari. Pak. Iya, ayo saya ajari bikin nanti poligonnya seperti apa, batasnya seperti apa. Baru dari situ belajar jadi engineer beneran gitu. Nah, itu Mas Hafik, kalau dirimu bisa pemetaan, nah itu bisa Iya masuk Pak. ke bagian engineering itu, nanti dari situ, dari bikin peta. Karena ada teman dari Oh, sampai jadi KTT, dia masuknya dari dia suka desain-desain, pintu masuknya bisa bikin heeh. peta, habis itu software-software pemetaan yang lain itu sampai 3 dimensi itu basic sebagai Uh, engineering gitu. bisa Ya yang sih Mas. ringan-ringan kayak ArcGIS dipelajari, Mas. Ya. Ya, Tapi kebetulan saya juga sama MH, Pak. Maksudnya manajemen hutan juga. Saya fokusnya di pemetaan kemarin. Hmm. tapi ya itu tadi maksudnya ditelateni kalau memang suka itu kadang masuk nanti terus spesifik nanti masuk ke bagian pemetaan bantu bikin peta nanti lama-lama kalau mau masuk ke engineering akan menganu sendiri gitu akan kebuka sendiri itu Buka satu-satu jalannya. Ya, ya ya. betul lah ya, mau jalur engineering mau jalur lingkungan juga bisa nanti bisa masuk bagian birunya dari Nurseri apa dari reklamasinya gasnya atau Oh, pengelolaan mantap. gas tambang dan sebagainya ideologinya amdalnya itu kan kepakai semua itu. Nanti tertarik sendiri kok, Mas. Belajar landscape dan lain sebagainya. Nanti wah Iya. ternyata menantang juga nih gitu. Kita akhirnya mau belajar gitu. Ya syukur-syukurlah kalau memang kerjaannya sesuai dengan educational background. Tapi Iya. kalau buat saya sih, kalau memang sudah lulus istilahnya ya, pernah belajar mempelajari sesuatu, belajar yang lain insya Allah bisa lah. Pak Holis hobi belajar nih kayaknya Pak Holis. Hobi ngomong aja kayaknya. Tuntutan ya Pak, tuntutan. Iya, benar Mas, tuntutan. Ya itu saya juga dulu mau belajar gamblah juga kaya nerangan tuh terus saya tuntutan akhirnya ya ngecap gamblah itu juga memang harus ini lebih ya istilahnya mau nggak mau dari Jogja Iya. itu dulu kecenderungannya itu kemampuan ngecap sama gamblah ini memang kurang. Ya mau nggak mau dunia kerja itu keras harus jualan kecap bareng gamblah itu kalau enggak ya Iya Mas, benar-benar. cuma ya itu memang ini